kita ke channel Putri. Di video kali ini kami akan bahas hal yang mungkin sering bikin bingung nih kalau kita punya usaha bareng-bareng, yaitu gimana ya caranya membagi hasil usaha patungan. Nah, untuk itu kadang kita tuh udah semangat dulu nih buat usaha bareng, tapi kita nggak tahu cara bagi untung dan hasilnya gimana. Untuk episode kali ini kita sudah kedatangan 4 pembicara keren nih yang akan menjelaskan dari dasar sampai ke contoh praktisnya. Langsung saja yuk kita kenalan dengan pembicara kita. Halo. Hai. Sebelumnya boleh kenalan dulu kakak-kakak yang cantik. Halo, perkenalkan nama aku Tisa Septianti. Halo, perkenalkan aku Eka Bella Pratiwi. Perkenalkan aku Sifani Agustina. Dan perkenalkan aku Rova Nabila. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pembagian hasil dalam usaha patungan, kita ke dasarnya dulu boleh lah ya. Sebenarnya apa sih dasar pembagian hasil dalam usaha patungan ini? Nah, jadi dalam dasar pembagian hasil ada 2 hal utama nih. Yang pertama ada proporsi modal, yang artinya pembagian hasil yang didasarkan pada berapa besar modal yang disetor oleh masing-masing pihak dalam suatu perusahaan. Nah, yang kedua ini tuh perjanjian usaha patungan, yaitu kesepakatan tertulis yang telah dibuat di awal pendirian perusahaan antara para pihak. Misalnya nih, pembagian siapa yang akan setor siapa yang akan bertanggung jawab apa, dan bagaimana sih pembagian untung maupun ruginya nanti. Wah, jadi intinya itu harus ada kejelasan di awal ya, biar aman dan nggak terjadi miskom nih antara mitra. Oke, kalau menurut Kak Siva dan Kak Rova nih, ada nggak sih metode yang bisa dipakai dalam perhitungan bagi hasil ini? Nah, ada dong Kak, ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada metode bagi rata. Nah, metode ini semua sekutu akan dapat bagian yang sama besar, tidak tergantung dengan jumlah modal yang disetor ataupun kontribusi kerjanya. Misalnya nih, ada Tuan A dan Tuan B. Tuan A ini menyetor uang 60 juta dan Tuan B sekitar 40 juta. Total modalnya kan 100 juta. Nah, diasumsikan laba tahun ini itu 60 juta. Karena dalam kasus ini ada 2 pihak, jadi hasil labanya akan dibagi 2 sama rata, yaitu sebesar 30 juta. Biasanya metode ini sering digunakan oleh para pihak yang lebih mementingkan kesetaraan daripada promosi kerja. Yang kedua yaitu metode proporsi modal. Nah, laba yang dihasilkan ini akan dibagi sesuai dengan besaran modal yang ditanamkan di awal. Semakin besar modal yang ditanamkan, akan otomatis semakin besar laba yang akan didapatkan nanti. Misalnya, Tuan A ini setor 60 juta dan Tuan B sekitar 40 juta. Diasumsikan labanya sekitar 50 juta karena pada periode sebelumnya berhasil meraup keuntungan 50%. Jadi pembagiannya 60% dikali 50 juta sebesar 30 juta yang didapatkan oleh Tuan A dan Tuan B mendapatkan sekitar 20 juta. Oke. Nah, selain daripada 2 metode tadi, ada juga metode yang lain, yaitu ada metode rasio tertentu, di mana laba dibagi sesuai kesepakatan awal sebelum usaha berjalan dan tidak harus sesuai dengan proporsi modal yang ditanam. Kita tarik ke contoh langsung. Contohnya yaitu ada Tuan A dan Tuan B yang telah sepakat untuk membagi hasilnya 60/40. Jadi laba yang dihasilkan periode ini sebesar 60 juta. Nah, Tuan A 60% dikali dengan 60 juta sama dengan 36 juta. Dan Tuan B dengan proporsinya 40% yaitu 24 juta. Biasanya metode ini tuh digunakan jika para sekutu sepakat dengan kontribusi kerja, skill ataupun resiko yang berbeda, sehingga rasio bagi hasil bisa disesuaikan. Selain itu ada juga metode yang lain, yaitu ada metode dengan bunga modal, gaji, atau bonus. Nah, metode ini tuh memberikan kompensasi dulu sebelum laba dibagi sesuai proporsi atau rasio tertentu. Seperti contoh nih, ada Tuan A dan Tuan B setor modal 60 juta dan 40 juta masing-masing. Nah, laba usaha itu 50 juta, sehingga bunga modal disepakatinya itu 10%. Gaji pengelola itu 5 juta untuk Tuan B yang mengelola. Nah, bonusnya itu 3 juta untuk B karena kontribusi ekstra dalam perusahaan. Nah, ini tuh ada beberapa langkah. Jadi, untuk langkah yang pertama itu ada hitung bunga modalnya dulu. Yaitu ada bunga A, itu sama dengan 10% atas 60 juta yang tadi dan menghasilkan 6 juta. Dan bunga B sama-sama dengan proporsi 10%, yaitu mendapatkan 4 juta, sehingga total bunga modal yaitu 6 juta ditambah 4 juta sama dengan 10 juta. Untuk langkah selanjutnya itu ada
kurangi laba dengan bunga, gaji, dan juga bonus. Dimana laba sisanya ini 60 dikurangin dengan 10 juta, dikurangin dengan 5 juta, dikurangin lagi dengan 3 juta, yang mendapatkan hasil yaitu 42 juta. Ada langkah lagi, yaitu ada bagi sisa laba sesuai dengan proporsi modal, di mana proporsi modal yang A tadi adalah 60% dan B sama dengan 40%, sehingga bagian A 60% atas 42 juta yang mendapatkan 25,2 juta, dan bagian B yaitu 40% atas 42 juta tadi yang mendapatkan hasil 16,8 juta. Selain itu ada langkah yang nomor 4, yaitu ada total yang diterima masing-masing dari Tuan A dan juga Tuan B. Nah, untuk Tuan A itu mendapatkan bunga dan juga laba sisa yang bertotalkan 6 juta ditambah dengan 25,2 juta yang hasilnya 31,2 juta. Untuk Tuan B itu mendapatkan bunga, gaji, bonus, dan juga laba sisa yang dengan nominalnya yaitu ada 4 juta ditambah 5 juta ditambah 3 juta ditambah 16,8 juta yang bertotalkan 28,8 juta. Untuk metode ini biasanya digunakan dalam kemitraan untuk mengatur pengembalian modal upah pengelola dan juga insentif tambahan dengan memprioritaskan pembayaran bunga modal, gaji, dan juga bonus sebelum sisa laba dibagi. Metode ini juga cocok untuk usaha yang memiliki modal pasif dan juga sebagai pengelola yang aktif, sehingga semua pihak itu mendapatkan hak yang adil dan juga merata tentunya. Oke, wow, berarti pembagian bagi hasil itu fleksibel ya Kak, asal ada kesepakatan antara dua pihak secara tertulis begitu. Betul banget, karena yang penting itu transparan supaya nggak ada masalah di kemudian hari. Oke, wah bagus banget. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Halo semuanya, saya Vira. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya Nita. Saya Hana. Saya Aini. Saya Rida. Nah, untuk sekarang saya ambil alih ya, yaitu tentang pencatatan jurnal distribusi laba yang kalau dari sisi akuntansi ini bagaimana sih caranya? Sederhana aja sih Kak. Pertama itu tutup akun X sisa laba rugi, lalu catat ke akun modal masing-masing sekutu sesuai bagi hasil. Lalu ada contoh jurnalnya nih, ada ikhtisar laba rugi di debit, lalu di kredit ada modal A dan modal B. Nah oke, jadi ini penting banget ya supaya pembagian laba ini bisa tercatat dengan baik, bukan cuma secara lisan. Nah kalau boleh nih ada contoh sederhananya nggak sih buat pembagian laba ini? Ada contoh sederhananya, yaitu A, store modal 100 juta, kemudian yang B, store modal 200 juta, dengan total modal 300 juta. Kemudian laba bersihnya sendiri ada 90 juta. Nah, untuk kesepakatannya itu dibagi sesuai proporsi modal. Nah, untuk perhitungan sendiri di bagian A, 100 dibagi 300 dikali 90 juta dengan hasil 30 juta. Kemudian untuk bagian B, yaitu 200 dibagi 300 dikali 90 juta dengan hasil 60 juta. Nah, lalu ada juga nih jurnalnya, yaitu ikhtisar laba rugi di debit sebesar 90 juta. Lalu di kredit ini ada modal A sebesar 30 juta dan modal B sebesar 60 juta. Wah jelas banget nih, jadi langsung kebayang nih setelah dikasih contoh ya. Nah oke, jadi kesimpulan dasar pembagian hasil ini bisa proporsi modal atau perjanjian itu ada berbagai metode perhitungannya ya. Lalu harus dicatat di jurnal dan contoh sederhana juga sudah cukup jelas banget. Nah terima kasih untuk rekan-rekan atas penjelasannya. Semoga yang nonton ini jadi lebih paham cara membagi hasil usaha patungan nanti. Sama-sama. Nah karena kita sudah berada di penghujung acara, kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten kita berikutnya mengenai eliminasi transaksi antar perusahaan. Kami kelompok 6 pamit undur diri dulu. Bye-bye. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.